Kalau mata tinggal ditutup, telinga tinggal ditutup, mulut tinggal diam. Tetapi menjaga perut kita perlu usaha yang banyak. Karena mencari nafkah yang halal itu sulit. Mencari nafkah yang halal itu sulit. Oleh karena itu, orang yang ingin bersih, ingin bagus, ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dia perlu menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Yang kedua, kalau memang ingin betul-betul tambah dekat kepada Allah, jaga diri dari halal yang berlebih. Setelah jaga diri dari haram dan syubhat, tambah lagi sekarang dari halal yang berlebih. Kemarin kita sudah baca bersama-sama kenapa perlunya kita menjaga diri dari makanan yang haram dan syubhat. Sebabnya banyak. Di sini Imam Ghazali menyebutkan 3 hal penting, ini inti. Pertama, menjaga diri dari haram dan syubhat, dari makanan haram dan syubhat. Sebab utamanya adalah agar selamat dari neraka. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Orang yang makan haram, maka dia lebih pantas dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Segala daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka api lebih pantas untuk daging tersebut. Ya, koreksi aja sebadan kita ini. Berapa persen yang tumbuh dari daging halal, berapa persen yang tumbuh dari daging haram? Kiaskan aja sudah. Kalau ada 1 kali 1 senti saja, berarti itu udah pantas masuk neraka. Naudzubillah, apalagi yang tubuhnya 90% gizi dan dagingnya tumbuh dari makanan yang haram. Naudzubillah min dzalik. Ini sebab pertama dan yang paling kita takuti. Semua kita hidup di dunia, orang awam seperti kita, tujuannya pengen selamat dari neraka, ingin masuk surga. Dan yang kedua, anna akilal haram wa syubhah, orang yang memakan barang haram dan barang syubhat. Haram sudah jelas. Syubhat itu kemarin kita bahas ya. Syubhat adalah sesuatu yang belum diketahui halal dan haramnya. Ada macam-macam jenis syubhat. Ringkasnya saja, syubhat sesuatu yang sampean belum tahu halal atau haramnya. Sesuai dengan sabdanya Rasul, innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Antara halal dan haram ada sesuatu yang tidak diketahui, mushtabihat, dikenal dengan syubhah. Famanittaqa syubha faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Yang jaga diri dari syubhat telah membersihkan agama dan dirinya. Wa man waqa'a fi syubha waqa'a fil harami. Yang meletakkan, yang jatuh, yang termakan sesuatu syubhat, dia terkena juga sesuatu yang haram. Itu sabdanya Nabi kita Muhammad SAW. Kita nggak bahas panjang lebar tentang syubhat ya. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Yang jelas, sekarang pembahasan kedua, kenapa perlu kita jauhi haram dan syubhat. Pemakan haram dan pemakan syubhat, syubhat gak ada bedanya sama haram. Yang makan syubhat akan jatuh juga ke dalam yang haram. Kedua-duanya matrudun, diusir. La yuwaffaqu lil ibadah, tidak diberi taufik untuk ibadah. Yang makan haram nggak bisa ibadah, nggak bisa melakukan ibadah. Allah nggak ngasih izin dia, nggak diberi taufik untuk ibadah. Nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa ngaji dan lain-lain. Kenapa begitu? Idla yasluhu li khidmatillahi ta'ala, karena tidak pantas untuk khidmah kepada Allah
illa kullu tahirin mutahharin. Nggak pantas bakti kepada Allah, nggak pantas nyembah Allah kecuali sesuatu yang suci dan sudah dibersihkan. Sampean kalau ngambil sesuatu untuk dekat sama sampean pasti hal yang bagus, hal yang bersih. Nggak mungkin sesuatu yang kotor saya ambil untuk dekat dengan saya, nggak mungkin. Begitu juga ketika Allah mau memberi taufik hambanya, dipilih. Yang diizinkan siapa saja yang bisa mendekat dengan Allah adalah yang bersih. Siapa mereka yang bersih? Yang tidak makan makanan haram, yang tidak makan makanan syubhat. Kasih gambaran sama oleh Imam Ghazali ini. Beliau ngasih contoh dalilnya ya. Gimana orang yang di dalam perutnya ada haram, nggak pantas, nggak boleh, nggak diizinkan untuk ibadah. Qultu ana, aku mengatakan, alaihissallahu ta'ala qad mana al-junuba anid dukhuli fi baitihi. Aku mengatakan, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala qad mana al-junuba telah melarang orang yang punya janabah. Dilarang apa? Anid dukhuli fi baitihi, dilarang masuk rumahnya Allah. Kita sudah tahu kan sama-sama, orang yang junub punya hadas besar nggak boleh masuk masjid, kecuali lewat aja, masuk dari pintu nyebrang lewat ke pintu satunya, itu nggak apa-apa yang punya hadas besar. Tapi masuk diam di rumah Allah nggak boleh, dilarang. Wal muhditha an massi kitabihi, dan bukankah Allah juga sudah melarang orang yang berhadas untuk menyentuh kitabnya Allah, Al-Quran. Orang yang punya hadas besar, hadas kecil aja nggak boleh megang Al-Quran. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Salah satu orang yang dilarang masuk masjid adalah wala junuban, dan juga nggak boleh masuk orang yang janabah. Illa abiri sabilin, kecuali yang nyebrang, artinya masuk dari satu pintu keluar dari pintu yang lain. Itu yang dipakai oleh Al-Imam Syafi'i. Hatta taghtasilu, sampai dia sudah mandi besar, baru boleh lagi masuk masjid. Yang kedua, orang yang berhadas nggak boleh megang Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun, nggak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang sudah bersuci. Sampai perhatikan, orang janabah nggak boleh masuk masjid. Orang punya hadas kecil, apalagi hadas besar, hadas kecil nggak boleh megang Al-Quran. Padahal ma'annal janabata wal hadatha amrun mubah. Padahal janabah sama hadas itu hal yang boleh. Sampean buang angin nggak haram. Tidur bangun kan hadas kecil. Menyentuh istri, hilangnya akal, bersentuhan dengan yang bukan mahram, terus keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang, atau menyentuh kemaluan depan dan belakang. Ini kan 4 hadas kecil. Itu semuanya nggak ada yang haram. Hadas besar janabah nggak haram. Berhubungan dengan istri semua nggak ada yang haram itu. Yang punya janabah, punya hadas kecil dilarang. Yang punya hadas besar nggak boleh masuk masjid. Yang punya hadas kecil nggak boleh memegang Al-Quran. Padahal keduanya, hadas besar dan hadas kecil itu hal mubah, boleh-boleh aja. Itu dilarang mendekati rumah Allah dan kalamullah. Fakaifa biman huwa munghamisun fi qadaril harami wa najasatis suhti wasyubhat. Yang hadas kotoran tadi, hadas itu kan kotoran nggak terlihat, ma'nawi. Kotoran yang mubah diusir seakan-akan ya, nggak diizinkan masuk rumah dan memegang Al-Quran. Bagaimana orang yang telah meletakkan, tenggelam, jatuh ke kotoran haram
dan najisnya haram, suhud dan syubhat. Makanan haram, makanan syubhat. Kita kotori diri kita dengan yang haram, dengan yang syubhat. Perbandingannya, yang kena hadas kecil, hadas itu mubah, nggak boleh megang Al-Quran. Apalagi yang memakan sesuatu yang haram. Ini bukan cuma nggak boleh memegang. Nah, dari sinilah gambaran oleh Imam Ghazali. Orang yang dirinya punya hadas yang mubah, hadas yang boleh-boleh aja, nggak diizinkan beberapa jenis taat, nggak boleh. Masuk rumah Allah nggak dikasih, megang kalamullah nggak boleh. Gimana orang yang tubuhnya dipenuhi dengan haram dan syubhat? Ini pasti diusir, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita junub nggak boleh masuk masjid. Gimana kalau di badan kita ada kotoran yang lebih berbahaya dari janabah? Ada hadas yang lebih berbahaya daripada janabah. Apa itu? Makan yang haram dan makan yang syubhat. Wa mata yud'a ila khidmatillahil azizi wa dzikrihi syarifi subhanahu kalla fala yakunu dzalika. Terus bagaimana bisa, kapan orang yang makan haram dan syubhat dipanggil untuk khidmah kepada Allah, artinya nyembah Allah, wa dzikrihi syarif subhanahu, dan bisa zikir menyebut nama Allah yang maha suci. Bagaimana bisa orang yang tubuhnya penuh dengan najasa haram, makanan haram, dipanggil untuk khidmah kepada Allah dan menyebut-nyebut nama Allah? Kalla, nggak mungkin bisa. Fala yakunu dzalika abada, nggak mungkin itu terjadi. Nah, ini sering kita lihat ya, memang diri kita ini kok susah ibadah, kok berat taat. Koreksi makanannya, koreksi makanannya. Ada yang haram masuk, yang sampean nggak sadar aja berefek. Sampean nggak tahu ini makanan haram, ada efeknya, terasa efeknya, terasa sekali, bikin kita males ibadah, berat ibadah, nggak mau taat. Itu kita nggak tahu. Hukumnya secara fikih halal ya. Sampean dikasih orang, nggak tahu ini airnya hasil colongan, ini air wakaf dari tempat lain diambil dikasihkan minum buat sampean, nggak boleh ini. Sampean minum buat sampean pribadi halal, tapi tetap makanan halal haram itu secara fikih halal, nggak dosa sampean makannya, tapi efek haram, efek untuk mempersulit ibadah, efek membuat kita tidak mau ibadah ada. Walaupun pribadinya buat kita halal. Tetangga sampean nyolong misal, naudzubillah, habis nyolong bagi hasil sama sampean, ngasih hadiah, nih Pak hadiah buat sampean. Wah seneng sampean dikasih, halal kalau sampean nggak tahu. Sampean belikan nasi kuning, sampean makan, atau malam-malam buat beli apa, biasa makan malam di Banjar lah apa, soto ya, pakai makan nasi sup mah, buat makan nasi sup di malam hari, paginya subuhnya lewat. Kenapa ya? Nah tadi malam habis belanja pakai uang haram. Memang halal pian, halal nggak tahu, tapi efek tetap ada. Nah kalau ada yang bilang, Bib, ulun kemarin makan harta riba biasa aja, nggak ada efek kok. Nah bedakan, wadah yang bersih kemasukan kotoran terlihat. Kalau wadah yang kotor dikasih kotoran nggak kelihatan, nggak ada efek, memang sudah kotor. Jadi kalau kita bilang, Beb saya kemarin makan haram kok kayaknya normal-normal aja, kita sudah terlalu kotor. Kotoran masuk ke dalam kita, nggak ada bedanya. Contohnya, dulu saya pernah diceritai Abah, ada satu orang, dia ini orang yang soleh, ahli taat, dan nomor satu, warok dalam makanan. Jadi makanannya tuh terkontrol, berinya di mana aja ketahuan. Pernah suatu saat pagi-pagi istrinya ditanyain sama pembantunya, kamu kalian kasih makan apa saya kemarin? Saya habis dikasih makan apa saya? Kenapa? Kata istrinya sama pembantunya. Iya, tadi malam pas mau qiyamul lail,
Saya ngerasa susah, ngerasa berat bangun. Pas mau qiyamul lail terasa berat bangun. Koreksilah. Makan apa seharian ini? Cerita. Makan seperti biasa. Roti gandumnya beli di sini, susu belinya di tukang perah biasa. Panggil coba yang jualan, tanya. Dipanggil yang jualan. Seperti biasa. Halal hasil panen, yang jualan susu hasil perah dari hewan ternaknya sendiri. Akhirnya yang jualan susu ngomong, emang ada apa kok sampai ditanya-tanya saya. Alim tadi bilang, saya ini tadi malam terasa berat mau bangun qiyamul lail, bukan sholat subuh ya. Mau bangun qiyamul lail, ada yang berat, ada yang ganjal. Saya kepengen koreksi makanan apa yang membuat saya seperti ini. Takut ada yang dilarang. Akhirnya tukang susunya ini karena takut ngomong, mohon maaf. Kemarin itu waktu saya meras susu, saya dapat 2 kendi atau 2 wadah. Dapat 1 wadah, saya masukkan ke gudang. Saya meras lagi. Pas meras kedua ada perampok atau ada pejabat yang dolim datang mau ngerampas hasil perahan saya. Ditanya, mana hasil perahan kamu? Saya bilang ini cuma ada 1 kendi. Saya dapatnya 2. Saya bohong, cuma bilang 1 kendi. Akhirnya diambillah yang 1 kendi sama itu dirampas. Sisa 1 hasil yang saya sembunyikan tadi. Itu yang saya jual ke sampean. Ini halal total kalau buat kita ini ya. Halalan thayyiban kalau buat kita. Kata beliau, karena ada unsur kamu berbohong, itu membawa efek. Itu lihat ya. Padahal halal itu secara hukum fikih. Yang haram itu dia bohong itu aja selesai. Bahkan bohong seperti ini ulama banyak mengatakan nggak apa-apa, kejepit, kepepet. Bohong untuk mempertahankan harta nggak apa-apa, nggak dosa. Memang benar nggak dosa. Tapi maksiat, ingat ya, maksiat sesuatu yang haram terkadang berubah hukumnya, diperbolehkan karena darurat. Sesuatu yang haram diperbolehkan karena darurat. Memang ada di syariat begitu. Tapi diingat, walaupun hukumnya boleh karena darurat, tidak menghilangkan efek bahayanya dalam merusak hati dan merusak diri kita. Sama kayak kita berobat. Sakit, obatnya halal. Obatnya secara hukum halal karena nggak ada obat lain. Misal kalau betul-betul nggak ada obat lain, kalau ada obat lain nggak bisa. Ini terakhir nih, saya sakit tipes paling banyak itu kan, makanya suruh makan cacing biasanya. Di mazhab kita Imam Syafi'i cacing nggak boleh. Mazhab Imam Malik atau kalau nggak salah di mazhab lain ada yang memperbolehkan. Jika darurat sakit boleh. Dan nggak ada obat lain, itu namanya darurat. Sakitnya parah, tidak ada obat lain, baru boleh pakai pakai obat yang dilarang, diizinkan. Tapi tetap sesuatu yang dilarang, yang haram, efeknya ada, walaupun saat itu halal buat kita. Lihat ini contoh, susu yang dijual karena ada unsur bohong, bikin berat qiyamul lail. Ya wajar kalau kita terlambat sholat subuh. Yang haram soalnya yang masuk kepada kita. Nah, ini hadirin sekalian ya, ini berbahaya sekali ya. Maka diingat-ingat ya, sesuatu yang haram itu bahaya. Walaupun kadang-kadang pribadi kita halal karena ada uzur, efek tetap ada. Bahkan nanti di depan kita akan bahas itu. Hal yang halal saja, perkara halal, kalau kebanyakan bisa bikin kita berat ibadah. Halal kebanyakan bikin berat ibadah. Itu nanti akan kita bahas pada fudulul halal, halal yang berlebihan. Qala Yahya bin Mu'adz, berkata al-Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah, at-ta'atu makhzunatun fi khazainillah. Taat itu disembunyikan, disimpan di berangkasnya ilahi. Gambarannya begitu ya, seakan-akan disembunyikan di berangkas, di lemari. Wa miftahuhad du'a,
kunci untuk membuka berangkas tadi adalah doa. Kalau ingin bisa taat, berdoa, minta sama Allah. Makanya kita tadi juga baca habis sholat maghrib, Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Minta ya Allah bantu aku biar bisa dzikir, biar bisa ibadah. Itu ajarannya Rasulullah ke Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Suruh minta biar dibantu untuk taat. Kunci taat adalah doa. Wa asnanuha al halal. Dan gigi dari kunci itu kan ada jeruji apa namanya itu bahasa Banjarnya? Kunci itu kan ada giginya kan? Ya, ada apa? Hah? Rijing apa rinjing buat masak? Rijing. Ya. Sama rijing ya. Ya itulah rijing. Nah itu kunci. Kalau giginya itu sudah habis, sampean masukkan pintu nggak mungkin kebuka. Pintu nggak mungkin terbuka. Begitu juga sampean doa minta sama Allah ribuan kali. Kalau makanannya kita haram, nggak mungkin dikabulkan, nggak mungkin datang itu taat. Kayak kunci tadi. Kunci itu doa. Jerujinya itu adalah makanan yang halal. Jadi kalau kita nggak makan makanan halal, makannya haram atau syubhat, taat nggak mungkin bisa kita dapatkan. Fa idza lam yakun lil miftahi asnan, jika kunci tidak memiliki gigi-gigi atau rinjing tadi, ya rinjing. Fala yaftihul bab, kunci nggak akan bisa membuka pintu. Wa idza lam yaftatihu wa idza lam yanfatihul babul khazanati, jika pintu rahasia ilahi enggak terbuka, kaifa yasilu ila ma fiha minat ta'ah, maka gimana kita bisa mendapatkan yang di dalam pintu tadi, di dalam lemari tadi dari taat. Ini dia jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa kok saya suka sulit ibadah? Karena wadah kita kotor. Kadang-kadang kita makan haram dan makan yang syubhat. Koreksi hadirin sekalian. Seperti yang sudah kemarin kita bahas bersama-sama. Nasihat buat diri saya dan hadirin sekalian. Lihat. Kalau mau ngasih makan anak istri dilihat. Mau ngasih makan diri kita, perut kita dilihat. Kerja diperhatikan. Kita itu di akhirat nggak ditanya kerjanya apa, banyak nggak hasilnya, enggak. Pertanyaannya halal atau haram pekerjaannya. Kita nggak ditanya dengan banyak atau tidaknya kita ngasih makan anak dan istri, seberapa mewah makanan yang kalian berikan kepada keluarga, enggak. Tapi seberapa bersih makanan yang kita berikan kepada keluarga kita. Kita ini nyari rezeki, dapat yang haram, kita makan dosa. Buat pribadi dosa dan berbahaya, ditambahin naudzubillah, buat kita kasih makan anak dan istri. Ini hati-hati, percaya sama Allah, jangan takut. Kalau sampean tinggalkan yang haram, rezeki sampean itu enggak berkurang. Ini yang sering bikin kita takut ini. Kerjaan haram, mau ninggalkan takut, nanti makan apa? Yang ngasih makan kita itu bukan kantor pekerjaan kita, bukan. Yang memberi kita makan Allah. Tinggalkan kerjaan haramnya, Allah bakal bukakan pintu yang halal. Kita ini sering terbalik, minta dulu dikasih yang halal, baru nanti saya tinggalkan yang haram. Jadi seakan-akan kita memberi syarat Tuhan. Selagi kita masih membuka pintu yang haram, yang halal gak bakal datang. Karena kotoran masih datang kepada kita. Kebersihan gak mungkin diberikan. Wadah kita masih kotor. Tutup dulu jalur yang haram. Ditutup jalur yang haram, kita akan menemukan masa susah payah. Susah dulu. Habis berhenti dari pekerjaan yang haram susah.
Kenapa itu? Susah membersihkan bekas-bekas haram. Nanti Allah bukakan jalur yang halal. Ada orang tobat dari haram malam hari, pagi dapat yang halal, ada. Tapi jangan berharap kayak gitu. Ingat, kalau sampean tobat dari yang haram, ya Allah ampuni saya riba ya Allah. Tapi dengan harapan pikiran besok dapat rezeki yang halal. Itu bukan tobat namanya. Ya, kalau tobatnya nggak seperti itu tobatnya nggak ikhlas. Karena tobatnya bukan takut sama Allah. Kadang-kadang ada orang yang tobat dari makanan haram, dari pekerjaan haram. Kenapa tobat? Biar diganti yang halal. Ini tobatnya nggak sempurna. Soalnya habis tobat dari yang haram, nanti ada ujian, rezekinya bakal kepepet, bakal mampet beberapa waktu. Di saat rezekinya mepet sedikit, saat itu nanti setan berkesempatan datang lagi sama dia. Salah sendiri, berhenti dari pekerjaan kemarin. Tuh sekarang nggak dapat kerjaan. Dengerin omongan Ustadz tuh, riba. Sekarang nggak makan, mendingan makan riba daripada nggak sama sekali. Omongan setan datang membahayakan kita. Ya kayak gini ya bukan tobat, karena bakal kembali lagi. Naudzubillah min dzalik. Jadi tobat dari yang haram itu sungguh-sungguh. Karena saya nggak mau ini haram. Terus besok gimana? Saya mau usaha cari yang halal. Selesai. Nah, ini kita perlu koreksi diri kita, hadirin sekalian ya. Diri kita perlu kita koreksi, kita jaga. Lalu timbul pertanyaan. Kadang-kadang nih manusia begini ini. Salah ya sebetulnya ini. Saya ngelihat ada orang kerjaannya haram, tapi masih bisa ibadah, Beb. Seringan kita kayak gitu. Atau kadang-kadang kitanya sendiri tadi kayak saya contohkan. Saya makan haram, tapi saya masih bisa ibadah. Ini buktinya saya ke masjid. Ini buktinya saya sedekah. Wah, saya kalau malam qiyamul lail sampai pagi, habis subuh baru tidur. Nah, ada orang yang nanti merasa kayak gitu. Ini gimana omongan tadi betul tidak? Ketahuilah omongan yang tadi betul. Ada orang makan haram nggak diizinkan ibadah, sehingga tidak dapat pahala, nggak dapat kebaikan. Nah yang kedua, ini sebab ketiga kenapa kita dilarang haram. Anna akilal haram wa syubhat, pemakan haram dan syubhat mahrumun min fi'lil khair. Dilarang, mahrum, nggak dapat taufik untuk melakukan kebaikan. Fa in ittafaqa, seandainya betul berhasil ada orang makan haram tapi ibadah. Fa in ittafaqa, kalau memang bahasanya ya, ittafaqa bukan mengerjakan kebaikan, tapi pas-pasan ya, bener barengan mengerjakan kebaikan. Fa in ittafaqa lahu fi'lul khair, jika kebetulan, bahasanya begitu, jika seandainya berhasil kebetulan orang makan haram, kebetulan melakukan kebaikan, fahuwa mardudun alaihi, kebaikannya ditolak, ghairu makbulatin minhu, nggak diterima dari dia. Na'udzubillah. Jadi jangan mau tertipu sama setan. Nanti kita ada kerjaan sedikit yang berbau syubhat, mau didatangi, kita mikir nih hasil pelajaran malam hari ini. Ini kalau kerjaan syubhat saya kerjakan nanti saya nggak bisa taat. Setan datanglah ke sampean. Pak, lihat kawan sampean yang sudah umpat kerjaan itu. Lihat tuh bapak ini, kasih contoh sama setan. Tahu lah pian, tuh bapak itu udah kerja ini 10 tahun lebih. Tapi lihat nah, ibadah jalan terus, sodako lebih banyak dari sampean karena kaya dia berhasil dari pekerjaan ini. Pekerjaan yang syubhat. Setan memberikan gambaran palsu. Tujuannya apa? Biar kita ikut-ikut yang syubhat, ikut yang haram. Ketahuilah, orang yang makan haram dan syubhat nggak bisa melakukan kebaikan. Seandainya kebetulan, kebenaran bisa melakukan kebaikan, kebaikannya ditolak, nggak diterima. Ditolak, nggak diterima. Jadi dia cuma dapat capek, nggak dapat pahala. Fa idzan la yakunu lahu min dzalik, maka orang yang makan haram dan syubhat
ketika melakukan kebaikan, kebaikannya nggak dapat apa-apa, nggak ada manfaatnya buat dia, illal ana. Dia dapat cuman al ana wal kad. Ya, kesulitan dan capek, jerih payah dan kesulitan. Itu aja yang didapat. Sampean makan haram, tak malamnya qiyamul lail 1000 rakaat. Sampean cuman dapat capek, cuman dapat sulit sholat 1000 rakaat, wa syughlul waqt, dan cuman habiskan waktu sia-sia. Ini dilihat ini. Rasulullah SAW bersabda, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang bangun di malam hari sholat, dia di malam hari ibadah sholat, tidak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, cuman dapat begadang. Sahar, itu aja yang dia dapatkan. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wad dhama'. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak dapat pahala apa-apa dari puasanya, hanya dapat lapar dan haus. Dan juga diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la yaqbalullahu salatam mri'in, Allah tidak akan menerima salatnya seseorang fi jawfihi haram, di dalam perutnya, di dalam dirinya ada sesuatu yang haram. Allah nggak akan menerima ibadah kita kalau di dalam diri kita ada sesuatu yang haram. Fahadihi jumlah ini yang kita bahas ini adalah jumlah yang agung. Ini pembahasan bukan sembarang pembahasan. Syekh Abdullah Basaudan mengatakan juga, orang yang makan haram nggak bisa taat. Seandainya kebetulan dia taat secara dohir, tapi batinnya pasti tidak akan terlepas dari dosa, dari kotoran kemaksiatan yang merusak pahala dohir tadi. Orang makan haram, sodakoh, dohirnya kan sodakoh. Ini walaupun dohirnya baik, kata Syekh Abdullah Basaudan, batinnya nggak mungkin aman dari penyakit yang bisa menghilangkan pahala sodakoh. Contohnya riya, al-manna wal adha. Sodakohnya jalan, tapi Allah nggak mengizinkan batinnya bersih. Jadi batinnya nggak bisa taat. Percuma kan sodakohnya kalau dia riya, kalau dia mengungkit-ungkit, nyakiti orang yang dia kasih, hilang pahala sodakohnya. Jadi nggak ada gunanya sodakoh. Sholat, puasa, haji dan seterusnya, kiaskan sendiri. Ini hadirin sekalian koreksi buat kita. Takutnya naudzubillah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari yang haram dan syubhat, sadar ataupun tidak sadar. Takutnya ada debu-debu haram masuk ke dalam diri kita. Kita ini ibarat bak kamar mandi, baknya udah kotor, jadi nggak terasa. Nah ini yang kita takutkan seperti itu. Kenapa ya kok saya ke masjid terus iktikaf sampai sekarang, kok kayak masih nggak ada perubahan? Padahal taat banyak, sholat alhamdulillah istiqomah berjamaah, ngaji ya ngaji. Kenapa ya kok saya nggak ngerasakan nikmatnya ibadah? Kok saya ini kadang-kadang seakan-akan sama kayak orang yang nggak sholat perilakunya. Ada orang yang sholat tapi kalau maksiat jalan, ya. Sholatnya betul jalan, maksiatnya jalan juga. Kan jamaah yang ngajin sholat berjamaah ke masjid cari ilmu harusnya berbeda dengan orang yang nggak sholat. Yang nggak sholat tuh nggak punya remblong, maksiat dihajar semua. Ini ada orang yang sholat gemar taat, harusnya sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Gemar ke masjid sholat, tapi kalau mau maksiat nggak ada remnya, sama aja kayak nggak sholat di luaran. Apa aja yang haram dia lihat, makanan haram dicoba, semua dirasakan. Ya itu tadi, karena dirinya udah dikotori dengan makanan haram, sholatnya nggak ada manfaatnya buat dia. Kan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sholat itu mencegah dari perbuatan fahish dan munkar. Jadi orang kalau pengen bagus sholat, pasti aman dari maksiat. Kalau sholat pasti aman dari maksiat. Kalau sampean udah sholat tetap suka maksiat, berarti makanannya sekarang. Inilah dua hal ini. Dua hal, koreksi dia. Buat diri kita, keluarga kita. Yang ngomong punya anak, Beb anak saya ini kenapa ya, kok gak baik-baik. Lihat pertama, sholat gak? Pasti itu udah kuncinya. Kalau udah gak sholat ya gak usah tanya-tanya kenapa gak hafal Al-Quran. Sholat aja enggak kok, jadi gak mungkin bisa hafal. Kenapa gak bakti sama saya ya Beb ya? Tanya, kenapa gak sholat? Sholat gak dia? Kalau anaknya gak sholat berarti gak bakti sama Allah. Masa bakti sama kita yang makhluk? Gak mungkin bisa. Kiaskan. Jadi kalau kita melihat ada kekurangan, pelanggaran di anak-anak keluarga kita, ingat, pertama yang perlu dikoreksi sholat. Karena sholat yang mengamankan kita dari segala jenis perbuatan keji dan perbuatan yang jelek. Seandainya sudah sholat alhamdulillah istiqomah, berjamaah lagi, tapi tetap kayak tadi, perbuatannya fahish dan munkar, koreksi kedua. Berarti sekarang penyakitnya dari hal yang berbeda. Makanan yang haram, naudzubillah. Ya ini yang kita rasakan, sholat tapi tetap masih suka maksiat. Ditakutkan tadi makanan haram masuk ke dalam diri kita, sehingga sholatnya tidak menjadi benteng dari maksiat. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan yang halal, yang barokah, yang jika kita makan membawa taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala makanan yang haram, makanan yang syubhah, makanan yang bisa menghilangkan taufik untuk ibadah, makanan yang bisa menghilangkan pahala ibadah, makanan yang bisa menghilangkan manfaat dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita baca bisa bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah bermuamalah dengan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Hadza minni, jika ada salah kata kurangnya mohon maaf. Walahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.